ulama. Adapun istri-istri Nabi, maka semuanya bercadar sebagaimana penjelasan Al-Qadhi. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jangan ejek perempuan pakai cadar. Kenapa ketika ada perempuan pakai cadar semangat ngejek? Kalau ada perempuan pakai celana sempit kita diam. Berarti otak kita sudah disusupi setan. Apakah orang Arab pakai cadar sebelum datangnya Islam? Nggak ada. Mereka disebut bangsa jahiliyah. Gimana mau pakai cadar orang jahiliyah? Anti cadar lalu mengatakan cadar itu Arab saja. Wah ini cadar itu syar'i. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Nah cara mazhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo mazhab napa? Syafi'i. Pakai cadar, maka itu para ulama sepakat itu diwajibkan atas istri-istri Nabi. Makanya Al-Qadhi Iyad berkata, "Wal hijab alladhi khassa bihi ummahatil mu'minin huwa fardun 'alaihinna bila khilaf fil wajhi wal kaffaini. Fala yajuzu lahunna kashfu dzalika li syahadatin wala ghairiha." Kata Al-Qadhi Iyad, hijab yang dikhususkan bagi istri-istri Nabi, yang wajib bagi mereka mencakup menutup wajah dan menutup kedua tangan. Maka mereka, istri-istri Nabi tidak boleh membuka wajah mereka meskipun dalam rangka untuk beri persaksian ataupun keperluan yang lainnya. Ini khusus istri-istri Nabi, semuanya pakai cadar. Adapun selain istri-istri Nabi, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah cadar itu wajib atau tidak? Tapi semua ulama sepakat cadar itu dianjurkan. Cadar dianjurkan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi semuanya bercadar. Cuma khilaf apakah wajib atau tidak atau hanya sekedar sunnah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun istri-istri Nabi, maka semuanya bercadar sebagaimana penjelasan Al-Qadhi. Punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf di antara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah. Dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah. Telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah, karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu alam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar, artinya tidak disorotin lah ya, tidak menjadi subahanan, itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Bagaimana hukum cadar? Cadar mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Ibu yang sudah pakai cadar bagus. Jangan ejek perempuan pakai cadar. Kenapa ketika ada perempuan pakai cadar semangat ngejek? Kalau ada perempuan pakai celana sempit kita diam. Berarti otak kita sudah disusupi setan. Kenapa ngelihat orang pakai cadar kita benci? Ngelihat orang nggak pakai jilbab nggak ada rasa apa-apa. Berarti setan sudah masuk ke kepala kita. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar, nggak saya larang, bagus, silakan. Itu hak prerogatif kamu. Tapi kalau ibu punya teman anaknya pakai cadar, harus diperiksa, mana tahu berkumis.
Mama, ini ada teman adik pakai cadar, diajak makan. Pas makan keluar kursi. Apakah ada ayat dalam Quran dan hadis menjelaskan perintah untuk menggunakan cadar? Ada, lebih 20 hadis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, cadar wajib. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas, cadar wajib. Tapi kata Syekh Albani, tidak wajib. Ikhtilaf mereka. Karena ada hadis, beberapa hadis mengatakan bercadar, maka wajib. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab. Karena ada juga hadis mengatakan tak wajib. Oleh sebab itu saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Jadi kalau ada perempuan bercadar jangan diejek. Kenapa orang lebih suka mengejek perempuan bercadar daripada perempuan yang celana sempit? Kenapa orang lebih resek, lebih usil menengok perempuan bercadar daripada perempuan yang tak bercelana? Itu menunjukkan otaknya tak setan. Oleh sebab itu, kalau perempuan itu cantik, saking putihnya kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi, maka dia itu bagus dia pakai cadar. Bagus dia pakai cadar. Karena kalau dia tidak bercadar, wah, habislah supir angkot bertabrak-tabrakan gara-gara. Berapa banyak orang mau ke masjid masuk paret gara-gara nengok masjid. Dosen-dosen waktu menulis di lokal turun ke bawah semua. Oleh sebab itu perempuan bercadar baik. Apakah cadar itu memang diwajibkan wanita muslimah atau cukup pakai jilbab saja yang kelihatan muka dan telapak tangan? Jadi masalah cadar ini memang menjadi masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Banyak ulama Syafi'iyah yang mewajibkan cadar umpamanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan cadar itu sebuah kemuliaan. Yang menjadi inti perbedaan di antara mereka adalah tentang firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Ini surat An-Nur. Iya, An-Nur ayat 31. Hendaklah wanita-wanita itu menutupkan penutup kepala mereka ke dada mereka. Karena ada orang pakai jilbab tapi dadanya, lehernya masih kelihatan, maka disuruh tutupkan. Bagaimana menutupkan? Sebagian ulama berpendapat menutupkannya itu dari atas ke bawah sehingga jadi cadar. Sebenarnya enggak, tutupin aja dadanya, jadi wajah sama telapak tangannya kelihatan. Bagi perempuan yang berpendapat tidak wajib, nggak ada masalah, dihargai pendapat dia, tapi tidak boleh bersolek dia dengan bersoleknya orang jahiliyah. Kalau bercadar, orang bercadar itu dia boleh pakai lipstik, dia pakai apa, karena kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai itu ya dijaga, jangan sampai dia menggodain orang dengan wajah dia, tampil seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bercadar itu sebuah kemuliaan. Istri-istri Nabi bercadar. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar itu bukan dari Islam, maka dia harus belajar. Apakah orang Arab pakai cadar sebelum datangnya Islam? Nggak ada. Mereka disebut bangsa jahiliyah. Gimana mau pakai cadar orang jahiliyah? Dada mereka tersingkap. Mereka pakai pakaian-pakaian yang tipis-tipis. Itu masa jahiliyah. Jilbab itu diwajibkan ketika datang Islam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai cadar. Di Madinah beberapa tahun nggak ada yang pakai jilbab. Jangan cadar, jilbab nggak ada yang pakai. Mereka biasa seperti pakaian orang Arab. Setelah datang firman Allah, baru mereka akhirnya pakai jilbab. Maka cadar itu sebuah kemuliaan. Rasa yang berpendapat wajib, pendapat itu Gunakan cadar karena Allah ada kemuliaan. Kemuliaan itu bukan saja di dunia, Allah balas di akhirat nanti. Itulah ya. Baik, kemudian jika ada tantangan, selagi itu adalah berat, maka Anda ngalah karena Anda turun kepada membuka cadar tidak masuk wilayah haram. Misalnya jika memang maudharat, kalau kita pakai cadar terus di situ maudharat jadi sebab wah masalah dan sebagainya, Anda apalagi masuk satu kampung, ada sebagian tempat nggak boleh pakai cadar. Tapi kalau cek lagi, kenapa di tempat tersebut tidak boleh pakai cadar? Kalau permasalahannya benci kepada cadar, perlu dibenahi dulu dong tempat itu. Kita benahi dulu, orang pakai cadar kok dibenci. Kalau permasalahannya di sini memang ada peraturan seperti itu karena yang datang harus orang jelas perempuannya. Karena dulu pernah ada kejadian orang pakai cadar tapi
Ini oh ya ada sebabnya dong, kita maklum saja. Yang menjadi masalah adalah orang yang anti cadar, naudzubillah. Anti cadar lalu mengatakan cadar itu Arab saja. Wah ini cadar itu syar'i. Jangan katakan cadar tidak syar'i. Cadar syar'i, bukan cadar, bukan adi, bukan kebiasaan. Cadar syar'i, syariat. Cuman ada pendapat yang mengatakan tidak pakai cadar, silahkan gitu loh. Maksudnya itu lapang hati. Ini kadang di negeri kita itu orang yang katanya menyeru toleransi, menyeru ini. Tapi urusan cadar kok benci banget sama cadar. Ada apa orang ini? Mestinya kan Anda tolerir dong. Anda biarkan di saat ada turis pakai katok pendek saja Anda bisa nolerir. Kenapa pakai orang pakai cadar nggak bisa nolerir? Ini kan aneh banget ini. Memang banyak keblinger di hari ini. Nah ini seperti itu, mohon maaf ya. Jadi kondisional, nanti kalau menurut Anda adalah sudahlah kita ikuti karena memang di situ peraturan karena hal demi kebaikan bersama. Yang ya boleh Anda sampai batas yang sepakat diharamkan, ya kan? Kalau sepakat diharamkan, jangan dong Anda mau harus pakai baju pakai katok pendek. Waduh kacau nih. Harus ikut ya, nggak boleh ikut-ikutan begitu. Untuk muka ada muka ini ya nggak bisa. Jadi selagi masih khilaf, Anda boleh masuk ke situ demi kebaikan. Jadi jangan gampang-gampang juga, ada usaha dulu dong, bener nih, boleh nggak boleh, bener, ya sudah diikuti saja sesaat. Nah, ini seperti itu juga bentuk penghargaan juga kalau memang di situ keadaan semacam itu. Karena di daerah, pernah di daerah mana itu adalah begitu, ada kalau sudah wanita bercadar masuk kampung tersebut langsung dipandang picik. Karena apa? Pernah dulu ada seorang ustadz ngaco, bukan ustadz gadungan itu rupanya melakukan mesum dengan cara yang ini orang-orang pada pakai cadar. Sehingga digerebek di kampung itu, sehingga kalau bencinya seorang pakai cadar. Nah ini kan masuk akal kalau dia benci dengan orang bercadar, bukan karena cadarnya, karena ada orang pernah menggunakan cadar untuk yang salah. Ini nasihat untuk semuanya. Ya, kalau kami yang datang kepada kami, orang pakai cadar, alhamdulillah. Tidak pakai cadar, penting nutup aurat. Yang belum nutup aurat datang kepada kami juga ada. Ya cuman kita ngalah, mungkin kita tidak usah ngelihat gitu saja. Sambil itu pesan mungkin Anda akan lebih begini kalau pakai baju yang baik. Itu saja sudah. Yang penting harus ada pesan nyampe. Jangan sok deh dalam beragama ini. Ada kecongkaan beragama. Merasa lebih dekat kepada Allah. Lalu merendahkan orang lain. Ini kan bahaya. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur. Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah. Karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap. Itu kan yang biasa terlihat, kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu, dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar, hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata mazhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu kita hargai dan kita hormati. Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Teng. Kayaknya istrinya Hattori itu. Luar biasa. Itu jahat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah. Ahli surga. Neng. Maaf. Ahli surga mau datang. Oh, Masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling soleha juga. Jangan merasa paling surga.
Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah. Baik. Jadi, saya cek lagi, pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti, kalau sudah demikian sepuh lagi, dan ini ada di keterangan An-Nur, bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian, orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya. Dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing, yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun saya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Tutup kemudian, bahkan kalaupun nampak aurat di kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan mazhar minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat rahimahullah, di mazhab Hambali juga lebih ketat rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini bagi para akhwat, pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui, supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab, itu masa sebelum Islam, tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Dia tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, semua kiai alim niku nate kula tangleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal mazhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara mazhab Syafi'i, wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Dadi wong wedok nak salat, iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah itu cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ra iso turu. Takokno rukin apa ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Misalnya wong kukulon wong kok kukule kok eleke ngono. Lha iku umpama
terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Allah ya ora ridho mergo kawulane napa dinya. Nah, berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara mazhab teng Timur Tengah kados teng Arab Saudi, teng pundi niku, teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Jadi nak cara kula nggih, jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam mazhab niku tetep sing boten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya iku yakini iku adat Indonesia, tapi ojo pernah ngatasnamano hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu nopo jilbaban, kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu buatan nopo, buatan aurat. Akhirnya membolehkan tidak jilbaban. Nah cara kalau itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Inilah kadang seneng, ini rugen barang nih paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten hukum nggih hukum, seneng nggih seneng urusan nafsu. Misalnya Kiai Ruhin takoki seneng di wong wedok buru ora, mesti jawab ora dekne. Tapi nak takok hukume piye? Apik, ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora, ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Tapi wonten pendapat sing darani wajahlah aurat, mulane kudu ditutupi. Jadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dodo ketutupan. Ya, tapi saiki ono jilbab gaul, waduh matane wong wis nyoro saka ulama. Saiki misale jilbabane ya ono jilbab napa? Gaul. Dadi sing ditutupi mau endas, wes mudas toh. Repot. Sementing aja kaya wong India. Wong India aku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Malah dadi elek-elek hukum India. Elek wong karuan kudungan kok malah ngisore napa blo? Brother, piye ulama iki asal usule iso dadi ngono. Parah India parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Kiai India rafati fanatik aurat. Indonesia ketularan.